Shalom adik-adik semuanya, gimana kabar kalian di rumah? Ya, lo seharap kalian dalam keadaan yang baik ya. Meskipun saat ini kita belum bisa bertemu, tetapi kita bersyukur kalau adik-adik masih bisa ikut ibadah sekolah minggu, masih bisa sekolah, dan juga mungkin berkumpul bersama keluarga. Nikmatilah waktu-waktu bersama keluarga. Nah adik-adik kita juga mau bersyukur kepada Tuhan karena di dalam kehidupan kita ini kita bisa bernafas, kita bisa menikmati makanan, semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Apalagi Tuhan Yesus juga memberikan keselamatannya untuk kita yang percaya kepadanya. Nah adik-adik kita mau menyatakan syukur kita, untuk menyatakan betapa besarnya anugerah Tuhan, kita menyanyikan pujian besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah.
Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tiada habisnya. Sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu, kiranya kami mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya di rumah? Semoga dalam keadaan yang baik. Nah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini dibuka dari kitab Yohanes ya. Ya, Yohanes 20 ayat yang ke-11 ya, sampai ke-20. Tetapi Maria berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya kedua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria," berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah adik-adik, setiap kita pasti pernah merasa sedih ya. Biasanya orang yang sedih itu macam-macam penyebabnya. Mungkin karena ada keluarganya yang meninggal, mungkin karena mendengar kabar yang buruk, atau keadaan yang sulit, menghadapi masalah yang besar, maka dia sedih sekali. Dan orang yang sedih itu biasanya bisa aja nggak pengen makan, kepikiran terus, pengennya tidur, atau pokoknya nggak pengen ngapa-ngapain karena sedih sekali dengan keadaannya. Dan di dalam Alkitab ini, Maria Magdalena itu sangat sedih. Kenapa? Karena dia itu begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Maria Magdalena ini sebelumnya dia kerasukan setan kan. Lalu Tuhan Yesus yang menyelamatkan dia, setan itu bisa keluar dari tubuhnya dan dia mengikut Tuhan Yesus. Dia adalah murid Tuhan Yesus, sekalipun bukan termasuk 12 rasul, tetapi dia termasuk murid Tuhan Yesus yang setia melayani kemanapun Tuhan Yesus pergi. Jadi ketika tahu bahwa Yesus disalib dan mati, dia sangat sedih sekali. Karena dia kehilangan sahabat, kehilangan orang yang mengasihi dia, kehilangan guru yang mengajarnya. Jadi ketika kita baca teks ini, sebenarnya Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Kalau waktu lalu kita Paskah merayakan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, sekarang ini Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, orang bangkit itu kan ya jarang ya, maksudnya di dunia ini nggak ada kecuali Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Nah, ketika dia menampakkan diri, ya waktu itu dikatakan Maria sedang menangis begitu. Maria menangis, terus, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Terus jawab Maria kepadanya, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia letakkan." Jadi Maria berpikir kalau mayat Tuhan Yesus itu dicuri, padahal bukan, padahal Tuhan Yesus itu bangkit. Dan ketika di sini Yesus bercakap-cakap dengan Maria, Maria menyangka itu adalah penunggu taman ya. Di sini dikatakan dipikirnya orang itu adalah penunggu taman. Jadi dia tidak berpikir bahwa itu Tuhan Yesus gitu. Dikatakan, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkannya, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Lalu dia ingat sekali itu adalah Tuhan Yesus. Maria berpaling dan berkata kepadanya, "Rabuni." Ya, Rabuni itu dalam bahasa Ibrani ya, artinya guru. "Janganlah engkau memegang aku," begitu ya. Jadi dikatakan
Yesus di sini mengatakan, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaramu dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakmu dan Bapakku, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Maria betul-betul melihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus katakan, jangan pegang aku ya, karena aku belum pergi kepada Bapa, dia katakan begitu kan. Dan katakanlah kepada saudara-saudara, kepada murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan Maria di sini dia pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan, begitu ya. Jadi dia berkata kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Nah adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan sesuatu yang penting dalam iman kita. Kita mungkin pernah mendengar ya, ada nabi meninggal atau cerita-cerita Alkitab yang mengatakan orang-orang tuh meninggal. Tetapi di dalam hidup ini itu tidak ada seorang pun yang mati lalu bangkit. Bahkan Tuhan Yesus kan bangkitnya pada hari yang ketiga. Kalau di dalam tradisi Yahudi itu tuh benar-benar mayatnya tuh sudah, ya pasti sudah berbau, udah agak busuk begitu ya. Tetapi di situ dikatakan Tuhan Yesus bisa bangkit. Kenapa Tuhan Yesus bisa bangkit? Karena dia adalah Allah yang bisa bangkit, dan suatu ketika Tuhan Yesus juga akan membangkitkan kita ketika kita mati, dan Tuhan Yesus juga akan membangkitkan kita akan hidup bersama dengan Dia. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus merupakan sesuatu yang penting sekali. Mungkin di dalam hidup ini kita masih banyak mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, ya nggak bisa dihindari, masalah nggak dicari pasti datang. Tetapi keyakinan akan kebangkitan ini kiranya bisa menjadi kekuatan bagi kita. Pada saat ini juga masa-masa yang sulit ya, pasti adik-adik meskipun mungkin sudah terbiasa dengan sekolah online, ibadah online, pasti dari hati kecil adik-adik pengen juga ya kehidupan normal kembali. Dan pandemik satu sisi mungkin ada orang ya ada enaknya tapi ada enggaknya. Nah ketika kita mengalami waktu masa enggak enaknya, maksudnya masa sedihnya, masa stresnya, pengen segera berakhir, pasti tidak mudah. Tetapi kita punya pengharapan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, di mana kita bisa datang kepada Dia, kita bisa berharap kepada Tuhan. Dan hidup kita itu bukan hanya di dunia ini saja, suatu ketika kita pasti akan kembali kepada Tuhan. Hidup kita di dunia ini fana ya, orang hidup paling 70, 80 kalau kuat. Tetapi kita ada jaminan bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, sudah menebus kita, dan Dia sudah bangkit. Tidak hanya Maria Magdalena, murid Tuhan Yesus, ya murid perempuan Tuhan Yesus, yang senang akan kebangkitan Kristus, tapi biarlah kita juga merasa senang. Kita ada pengharapan, kita bisa memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus dan bisa hidup bersama-sama dengan Dia. Adik-adik, kiranya firman Tuhan hari ini juga dapat menguatkan adik-adik yang di rumah, tetap berharap kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik, sudah datang ke dunia. Siapakah kami orang berdosa yang tidak layak ini ya Tuhan, yang banyak kesalahan dan luput, tetapi Engkau datang, mati, bangkit buat kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan. Tuhan tolong kuatkan kami dalam kehidupan sehari-hari pada masa pandemik ini. Kami sungguh memohon kekuatan dari Tuhan, supaya kami tetap semangat dalam menghadapi hidup dan segala pergumulan yang kami alami, khususnya pada masa-masa ini. Tolong kami juga tetap menjaga diri kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik semuanya, kita bersyukur karena firman Tuhan telah kita dengar. Dan hari ini kita juga akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan cara men-scan barcode yang ada di layar. Atau apabila kesulitan bisa meminta papa atau mama, sehingga kita bisa memberikan persembahan. Nah adik-adik, kita mau memberikan persembahan, kita akan menyanyikan pujian Kau Sangat Kucinta atau Bersyukur Selalu. Kita mau bersyukur untuk anugerah dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita.
bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu di dalam hidupku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kita bersyukur ya adik-adik, Tuhan begitu mengasihi kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Adik-adik, kita bersyukur ya memiliki Allah yang tidak melupakan kita dan tidak meninggalkan kita. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau bersyukur kepada Allah kita yang baik. Kita mau memuji Dia. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami telah memuji nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukan firman kami dalam kehidupan masing-masing. Tuhan tolong kami di dalam studi kami supaya kami juga bisa mengerjakan dengan baik.
Tuhan tolong juga Bella kami juga menjadi berkat dalam keluarga. Tuhan tolong juga ketika kami dalam masa-masa sulit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nah, sampai jumpa untuk ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.